Halo teman-teman semua, selamat datang ketemu lagi bareng Papi. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Kapten Phillip. Film yang dibintangi Tom Hanks ini keluar pada tahun 2013, menceritakan tentang pembajakan kapal Maersk Alabama oleh perompak Somalia yang sempat menjadi sorotan dunia pada tahun 2009. Film ini diangkat dari kisah nyata memoir Kapten Richard Phillip. Daripada berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Maret 2009, Kapten Phillip sedang mempersiapkan barang-barang untuk keberangkatannya. Dia ditugaskan untuk mengomandoi kapal Maersk Alabama yang berangkat dari Oman menuju Kenya. Setelah bersiap-siap, dia pun diantarkan ke bandara oleh sang istri. Di tempat yang lain, tepatnya di Somalia, terlihat para perompak kapal sedang merekrut orang-orang yang berada di desa. Mereka mempersiapkan anggota yang akan melaksanakan pembajakan kapal berikutnya. Orang-orang inilah yang nantinya akan dihadapi oleh Kapten Phillip dan awak kapalnya. Tiba di pelabuhan, Kapten Phillip langsung menuju kapal yang akan dibawanya, melihat sekeliling kapal lalu pergi menuju pusat kendali. Di sana dia bertemu dengan Shane. Dia meminta keterangan mengenai barang bawaan yang akan dibawa kapal serta jalur pelayaran mereka, di mana dijelaskan bahwa mereka nantinya akan melewati perairan Somalia. Mengetahui hal tersebut, Kapten Phillip meminta Shane untuk memperketat keamanan. Dia tahu bahwa nantinya mereka akan melewati kandang para perompak kapal dan berjaga agar tidak terjadi masalah di perjalanan mereka. Setelah keberangkatan mereka, esoknya Kapten Phillip meminta untuk mengadakan latihan keamanan untuk mempersiapkan diri. Namun, saat latihan, tiba-tiba saja ada dua kapal kecil menghampiri mereka. Dia memperingati para awak kapal dan menghubungi pihak keamanan laut Amerika untuk memberitahu dan meminta pertolongan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Para perompak makin lama makin mendekati kapal. Dengan akal cerdiknya, Kapten Phillip berpura-pura menghubungi kapal perang Amerika untuk meminta bantuan. Berharap perompak tersebut mendengarkan melalui sadapan radio mereka, dan benar saja salah satu kapal perompak langsung putar balik mendengar percakapan di radio. Masih tersisa satu kapal lagi yang tetap bersikeras untuk mengejar mereka. Kapten Phillip pun menyuruh untuk menambah kecepatan kapal, berharap arus yang ditimbulkan dapat memperlambat kapal para perompak tersebut. Dan akhirnya para perompak tersebut pun berhenti karena kerusakan yang terjadi di kapal mereka. Setelah peristiwa tersebut, Kapten Phillip dan awak kapalnya pun mempersiapkan diri karena tahu para perompak tersebut akan mencoba lagi untuk membajak kapal mereka. Kapten Phillip dan awaknya tidak dibiarkan tenang sedikit pun, di mana esoknya para perompak kembali mengejar mereka. Semua usaha dilakukan untuk menghalangi perompak naik ke kapal mereka, namun semuanya sia-sia. Para perompak tersebut berhasil menaiki kapal mereka. Kapten Phillip memerintahkan awaknya untuk bersembunyi, sedangkan dia bersama beberapa orang terjebak di pusat kemudi kapal, di mana perompak telah masuk ke dalamnya. Mereka pun akhirnya disandra oleh perompak kapal tersebut. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, namun akhirnya pemimpin perompak kapal menyuruh mereka untuk menggeledah kapal. Para perompak ingin mencari para awak kapal yang sedang bersembunyi untuk menjalankan lagi kapal yang mesinnya sudah dimatikan oleh para awak kapal. Ketika akan menggeledah ruangan mesin, salah seorang perompak menginjak pecahan kaca yang telah dipersiapkan oleh para awak kapal. Merasa dipermainkan, pemimpin perompak kapal pun murka dan menyuruh untuk memeriksa seluruh ruangan mesin tersebut, di mana para awak bersembunyi. Salah seorang awak kapal berhasil mematikan saluran listrik kapal. Ruangan mesin pun tiba-tiba gelap.
sehingga Kapten Philip pun membujuk para perompak untuk kembali ke atas kapal. Pemimpin perompak kapal menyuruh Kapten Philip kembali ke atas, membawa anak buahnya yang terluka, sedangkan dia melanjutkan pencariannya di ruangan tersebut. Ketika sedang mencari-cari, para awak kapal menyerang pemimpin perompak tersebut dan menawarkan pertukaran dengan Kapten Philip. Kapten Philip menawarkan 30 US dollar kepada para perompak dan meminta untuk meninggalkan kapal mereka. Kapten Philip menawarkan skoci kepada para perompak untuk jalan mereka kembali ke tempatnya. Namun, ketika sedang melakukan pertukaran sandera, Kapten Philip yang sedang menunjukkan cara penggunaan skoci dipukul oleh para perompak dan membawanya bersama mereka sebagai sandera. Di sisi lain, pihak keamanan laut Amerika telah diberitahu tentang penyanderaan Kapten Philip oleh para perompak kapal. Mereka pun bersiap untuk melakukan operasi penyelamatan. Skoci yang digunakan para perompak menuju ke Somalia, di mana rencananya mereka akan meminta tebusan untuk kebebasan Kapten Philip. Para awak kapal Kapten Philip yang selamat tidak tinggal diam. Mereka mengikuti skoci tadi sambil menunggu bantuan dari angkatan laut. Di dalam skoci, Kapten Philip mencoba mengobrol dengan para perompak dan menawarkan bantuan untuk mengobati kaki perompak yang terluka karena pecahan kaca. Namun nampaknya salah seorang perompak tampak tidak menyukai apa yang dilakukan sang kapten. Kapten Philip menyadari ada sedikit perpecahan di antara para perompak kapal dan mulai memanas-manasi mereka. Ketika sedang bertengkar, mereka dikejutkan kedatangan Angkatan Laut Amerika. Angkatan Laut menghambat kapal skoci mereka dan meminta mereka untuk membebaskan Kapten Philip. Pihak Angkatan Laut mengirimkan 2 kapal kecil untuk bernegosiasi dan memberikan makanan bagi mereka. Namun karena negosiasi yang berjalan alot, salah seorang perompak kapal menembakkan senjatanya dan memaksa pihak Angkatan Laut untuk mundur terlebih dahulu. Malam pun tiba. Kapten Philip berpura-pura untuk pergi buang air kecil. Di luar skoci, dia langsung mendorong salah satu perompak dan langsung meloncat ke laut. Kejar-kejaran pun terjadi. Kapten Philip mencoba menghindar dari para perompak dan tembakan senjata yang mereka lontarkan. Tapi akhirnya dia tertangkap oleh sang pemimpin perompak yang ikut meloncat ke dalam laut. Dia ditarik kembali ke dalam skoci dan dihajar habis-habisan. Pihak Angkatan Laut yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam. Dengan keadaan yang makin memanas, pemimpin perompak membawa Kapten Philip keluar sambil menodongkan pistolnya dan menembaki helikopter Angkatan Laut. Dengan kejadian itu, pihak Angkatan Laut kembali bernegosiasi mengenai uang yang diminta para perompak. Karena telah diketahuinya identitas para perompak, mereka pun menyetujui negosiasi tersebut, di mana sang pemimpin perompak harus pergi ke kapal Angkatan Laut untuk memulai negosiasi. Rencana negosiasi tersebut ternyata hanya tipuan belaka. Setelah pemimpin perompak naik ke kapal mereka, pihak Angkatan Laut mulai membidik sisa para perompak tersebut yang skocinya telah dikaitkan dengan kapal mereka. Di tengah kekacauan, Kapten Philip mencoba menuliskan surat untuk keluarganya jika sesuatu terjadi kepadanya. Namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang perompak dan terjadi perkelahian di antara mereka. Di saat terjadi kericuhan di dalam skoci dan Kapten Philip akan ditembak oleh perompak, tiba-tiba saja meletuslah tembakan dari pihak Angkatan Laut, di mana hal tersebut langsung mengenai seluruh perompak yang tersisa di skoci. Dengan kematian sisa-sisa perompak, akhirnya Kapten Philip pun berhasil diselamatkan, dan pemimpin perompak ditahan oleh pihak Angkatan Laut untuk menghadapi hukumannya, dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari Papi. Bagi yang suka, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalam.